kalian semua. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kita bersyukur teman-teman kalau kita punya Tuhan yang selalu ada buat kita. Dia selalu menjaga kita dan melindungi kita semua. Nah teman-teman, oleh karena itu Miss akan ajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah PAUD Kasih Bangsa Palu. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Father in heaven, thank you for this new day. We want to praise and worship you. Holy Spirit, help us and guide us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Mari teman-teman, kita akan menyanyikan lagu T-A-A-T, taat. Tuhan mau kita semua jadi anak-anak yang taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Yeay, sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalan yang terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi ya. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Oke teman-teman, sekarang Miss Siti akan melakukan gerakannya dan teman-teman akan mengucapkannya dari rumah masing-masing. Are you ready? Yes. Yeay, hebat. Oke, sekali lagi ya, kita ucapkan bersama-sama. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, teman-teman, kita harus selalu tunduk kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, dan taat dengar-dengaran kepada mama, papa setiap hari. Oke teman-teman. Teman-teman, mari kita semua siapkan hati kita. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami semua ketika kami mendengar firman Tuhan. Kami duduk dengan tenang, hati dan pikiran kami hanya pada Tuhan sendiri. Tolong juga tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati Miss yang akan bercerita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Semuanya duduk yang rapi supaya bisa fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Miss Linda akan mengajak kalian semua berjalan-jalan di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Persia. Di sebuah kerajaan pasti ada raja dan ada juga ratu. Kalau di kerajaan Persia, rajanya itu bernama Raja Ahasiweros dan ratunya sangat cantik sekali. Dia juga baik hati. Selain itu, dia juga taat kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Namanya adalah Ratu Ester. Nah, teman-teman, tapi Ratu Ester ini dia punya sebuah rahasia. Jangan bilang-bilang ya, karena Raja Ahasiweros tidak tahu kalau Ratu Ester punya sebuah rahasia. Teman-teman mau tahu kan apa ya rahasianya Ratu Ester? Yuk simak terus cerita firman Tuhan hari ini. Pada waktu itu di kerajaan Persia, Raja Ahasiweros memberi penghargaan kepada salah seorang kepercayaannya yang bernama Haman. Raja memerintahkan agar semua orang yang berada di pintu gerbang istana raja, mereka sujud menyembah kepada Haman. Haman sangat bangga karena ia dihormati. Ketika Haman keluar dari pintu gerbang istana, semua orang sujud menyembah kepada Haman, kecuali Mordekai. Mordekai adalah paman dari Ratu Ester. Mordekai adalah orang Yahudi yang tidak mau menyembah kepada manusia. Mereka hanya menyembah kepada Allah saja. Haman sangat marah ketika ia tahu bahwa Mordekai tidak mau sujud menyembah kepadanya. Makanya Haman mencari cara untuk berbuat jahat kepada Mordekai. Akhirnya Haman tahu bahwa Mordekai adalah dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Persia. Maka menghadaplah Haman kepada raja dan ia menjelek-jelekan orang Yahudi di depan raja. Katanya, orang-orang Yahudi tidak mengikuti aturan raja. Mereka sangat berbahaya buat kerajaan. Jadi sebaiknya mereka harus dibunuh saja. Lalu raja setuju dan raja memerintahkan kepada Haman membuat aturan untuk menghukum semua orang Yahudi. Berita itu didengar oleh Mordekai dan juga Ratu Ester. Maka takutlah Mordekai dan semua orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia. Lalu Ratu Ester menerima pesan dari paman Mordekai bahwa Ratu Ester harus menghadap raja untuk membela bangsanya. Wah teman-teman, ternyata Ratu Ester dia berasal dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Persia. Dan Raja Ahasiweros belum tahu kalau Ratu Ester itu dari bangsa Yahudi. Pada saat itu, peraturan di kerajaan, seorang ratu bisa menghadap raja jika raja yang memanggil ratu itu. Tetapi pada saat itu, raja tidak memanggil Ratu Ester. Jadi kalau Ratu Ester pergi menghadap raja, Ratu Ester bisa dihukum mati oleh raja. Tetapi karena kebaikan hatinya Ratu Ester, ia tetap pergi menghadap raja walaupun ia harus mati. Lalu Ratu Ester berpesan kepada semua orang Yahudi agar mereka berdoa dan berpuasa selama 3 hari supaya
Tuhan sendirilah yang akan menolong Ratu Ester dan semua orang Yahudi. Tibalah hari ketiga yang berbahaya. Ratu Ester akan menghadap raja. Pada saat itu, Ratu Ester berdiri di depan istana. Dan hati raja berkenan kepada Ratu Ester. Sehingga raja mengulurkan tongkat emasnya, tanda bahwa raja menerima kehadiran Ratu Ester. Lalu Ratu Ester menyampaikan apa yang menjadi maksud kedatangannya. Ratu Ester mengundang raja dan pejabat tinggi Haman untuk datang ke pesta yang diadakan oleh Ratu Ester. Dan raja menerima undangan Ratu Ester. Sementara itu, Haman yang sombong merasa bangga karena ia diundang di pesta Ratu Ester. Lalu dia keluar dari pintu gerbang istana dengan senang. Tapi ketika dia melihat Mordekai tidak mau menyembah kepadanya, tiba-tiba dia jadi marah. Dia marah kepada Mordekai, tapi dia masih bisa menahan. Lalu dia pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, dia menceritakan kepada istrinya dan semua sahabat-sahabatnya. Dia berkata seperti ini, "Raja telah menaikkan pangkatku. Raja juga sudah memerintahkan kepada semua orang untuk menghormatiku. Dan besok Ratu Ester mengundangku ke pestanya. Tetapi itu semuanya tidak ada gunanya bagiku selama aku melihat Mordekai orang Yahudi itu masih ada di depan pintu gerbang istana." Lalu Haman berpikir, apa ya yang harus aku lakukan? Lalu istri dan sahabat-sahabatnya mengusulkan supaya Haman membuat tiang gantung untuk menghukum Mordekai. Karena dipandang baik, Haman setuju. Lalu dia memerintahkan kepada orang untuk membuat tiang gantung itu. Pada malam hari, Raja Ahasiweros tidak bisa tidur. Lalu ia melihat buku catatan di kerajaan Persia. Dan dalam buku catatan itu raja melihat bahwa Mordekai, pamannya Ratu Ester, pernah menolong raja dari orang-orang yang jahat yang ingin membunuh raja. Lalu raja memanggil pengawal istana dan raja bertanya, apakah yang sudah diberikan kepada Mordekai karena kebaikannya itu? Lalu pengawal menjawab, "Tidak ada, Raja." Setelah itu raja melihat, di depan istana ada orang yang berjalan. Ternyata itu adalah Haman. Haman mau menghadap raja untuk menyampaikan bahwa dia sudah membuat tiang gantung untuk menghukum Mordekai. Lalu pengawal istana memanggil Haman untuk menghadap raja. Ketika Haman masuk, raja pun bertanya, "Haman, menurut kamu apa yang harus diberikan kepada orang yang sudah berbuat baik dan aku menghormatinya?" Lalu Haman mulai sombong dan berpikir dalam hatinya, "Hahaha, itu pasti akan diberikan kepada saya. Siapa lagi di dalam istana ini yang dihormati oleh raja selain saya?" Lalu Haman menjawab, "Raja, aku ada usul. Bagaimana jika orang itu diberikan jubah, mahkota yang biasanya raja pakai dan diarak mengendarai kuda di lapangan kota?" Lalu raja menjawab, "Baiklah kalau begitu. Siapkan itu semua untuk Mordekai." Haman kaget dan sedih. Ternyata itu semua bukan untuk dia, tetapi untuk Mordekai. Walaupun dengan sedih hati, Haman tetap menyiapkan itu semua untuk Mordekai. Itulah yang dilakukan oleh raja untuk menghormati Mordekai.
Setelah menyiapkan hadiah buat Mordekai, Haman pulang dengan hati yang sedih. Dan ia menceritakan semua kepada istri dan sahabat-sahabatnya. Sementara mereka bercakap-cakap, datanglah pengawal istana. Mereka menjemput Haman untuk pergi ke pesta yang diadakan oleh Ratu Ester. Datanglah Raja Ahasiweros dan pejabat tinggi Haman ke pesta Ratu Ester. Saat pesta, Raja menanyakan apa yang diinginkan oleh Ratu Ester dan akan diberikan oleh Raja. Lalu Ratu Ester berkata bahwa dia tidak menginginkan apapun. Dia hanya memohon keselamatan karena ada orang jahat yang ingin membunuh Ratu Ester dan semua bangsanya. Raja pun bertanya kepada Ratu Ester, "Siapakah orang yang akan membunuh engkau dan bangsamu?" Jawab Ratu Ester, "Orang itu adalah Haman." Haman pun kaget dan dia ketakutan. Dia memohon kepada Ratu Ester supaya ia tidak dihukum. Raja baru tahu ternyata Ratu Ester itu adalah orang Yahudi. Raja pun marah, lalu dia berkata kepada pengawal istana, "Tangkap dia!" Haman pun ditangkap dan ia dihukum di tiang gantung yang ia buat sendiri untuk Mordekai. Akhirnya Ratu Ester dan semua orang Yahudi tidak dihukum, dan itu semua karena Tuhan mendengar doa Ratu Ester dan semua orang Yahudi. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini yang sangat luar biasa. Kita bisa belajar dari Ratu Ester. Sejak kecil dia dengar-dengaran kepada orang tua, dan terlebih dia kepada Tuhan selalu dengar-dengaran. Dan itu terbukti ketika Ratu Ester juga mengalami kesulitan dengan bangsanya, bangsa Yahudi yang akan dimusnahkan oleh karena rencana jahat Haman. Tapi Ratu Ester mengajak semua berdoa, dan Tuhan mendengar doa Ratu Ester dan semua orang Yahudi. Akhirnya Tuhan menyelamatkan Ratu Ester dan bangsanya dari kebinasaan. Oke teman-teman, itulah sebabnya kita harus selalu belajar taat kepada mama, papa, terlebih Tuhan. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami Tuhan, anak-anak yang senantiasa taat kepada Tuhan, kepada orang tua, sehingga kami akan senantiasa Tuhan mampukan untuk menghadapi kesulitan, tantangan ketika anak-anak harus belajar dari rumah, ketika orang tua harus mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Tuhan akan menolong, memampukan kami semua, memberkati orang tua anak-anak-Mu dalam segala usaha dan pekerjaan, sehingga Tuhan selalu memberkati dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menutup ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bye-bye. God bless you.